Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Anak-anak di rumah, ayah dan bunda, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, untuk pertemuan minggu kali ini tema kita adalah ini dia, kebutuhanku. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan menyanyikan satu buah lagu. Kita mulai. Ustazah dulu ya. 1, 2, 3. Tubuh kita kuat karena makanan bergizi, sehat berenergi. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Selalu disiapkan ibuku. Makanlah nasi dan lauk pauk serta sayuran setiap hari. Janganlah lupa buah-buahan dan pelengkapnya, minum susu. Itu tadi lagunya. Nanti bisa diulang dengan ayah atau bunda atau sama kakak di rumah. Kita lanjutkan dengan tema kita ya. Nah, tema kita adalah kebutuhanku. Sebenarnya kebutuhan manusia itu sangat banyak, beragam dan bervariasi. Nah, tetapi untuk minggu kali ini subtema kita adalah makanan dan minuman. Nah, kita fokus pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu apa sih? Makanan adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita dan digunakan untuk pertumbuhan serta perkembangan. Nah, makanan biasanya berbentuk padat dan kalau minuman biasanya berbentuk cair. Tetapi semuanya itu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu manusia, untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi biar kita tetap bisa sehat, tetap ada semangat, energi untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan yang kita inginkan. Itu adalah manfaat dari makanan dan minuman. Nah, kemudian di sini ada gambar apa ini? Ini adalah makanan yang kita perlukan untuk tubuh kita, yaitu makanan sehat. Ada apa saja ya? Di sini kita awali dengan makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau banyak mengandung gula. Untuk apa? Untuk memenuhi energi dari tubuh kita dalam melakukan aktivitas. Dan di sini juga ada makanan berupa lauk. Ini dia. Ada apa saja di sini? Nanti kita bahas satu persatu ya. Di sini ada lauk, yaitu makanan yang banyak mengandung protein dan harus dilengkapi juga dengan sayuran. Sayuran banyak mengandung vitamin dan juga ada kandungan dari zat gizi yang lain. Di samping itu ada pemenuhan gizi, yaitu dari macam-macam buah-buahan dan harus dilengkapi dengan susu. Nah, makanan ini semua harus kita makan dalam keadaan yang seimbang atau porsi yang seimbang. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Bisa terjadi kegemukan dan sebagainya.
Nah, ada gambar apa lagi di sini? Oke, kita akan belajar tentang makanan gizi seimbang. Nah, coba kita buka. Nah, gambarnya. Oh, ini ada gambar sepiring makanan yang lengkap. Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurannya juga. Ini adalah satu porsi makanan gizi seimbang. Jadi di dalam satu porsi makanan gizi seimbang itu harus mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang lain. Nah, ini adalah satu porsi makanan gizi seimbang. Anak-anak kalau di rumah juga harus lengkap ya. Kalau makan nggak boleh cuma nasi tok makannya, apalagi cuma sama kerupuk. Nah, itu semua tidak seimbang, gizinya belum seimbang. Jadi harus lengkap. Ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya juga. Kemudian minum air putih dan bisa dilengkapi dengan susu. Kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama, makanan gizi seimbang itu harus mencakup makanan pokok, harus ada, yaitu makanan pokok. Apa sih makanan pokok? Makanan pokok adalah makanan yang wajib ada dan kita makan setiap hari ya. Itu terutama banyak mengandung gula atau karbohidrat. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Kalau kita kekurangan gula atau karbohidrat, nanti badannya juga bisa lemas. Tetapi juga tidak boleh kelebihan. Kalau kelebihan nanti bisa kelebihan berat badan atau nanti terjadi kegemukan. Makanya dalam memakan makanan pokok harus seimbang dengan makanan yang lain. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam makanan pokok? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini dia yang termasuk di dalam makanan pokok. Coba anak-anak sebutkan apa saja. Ini apa? Ya, nasi. Ada yang tahu hurufnya yang menyusun kata nasi? N, A, S, I. Coba N, A, S, I. Nanti tanya sama Bunda ya, tulisannya seperti apa. Nah, nasi juga salah satu makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Makanan pokoknya adalah nasi atau beras. Beras yang dimasak menjadi nasi. Nah, tetapi di samping nasi juga ada makanan yang lain sebagai pengganti nasi. Jadi tidak hanya nasi saja loh yang mengandung karbohidrat, tetapi ada makanan yang lain. Apa jenis makanan yang lain? Nah, ini dia. Apa anak-anak ini? Gambar apa ya? Ini ada kentang. Oh, ada kentang. Ini adalah makanan pengganti nasi. Kalau sudah makan kentang, maka tidak perlu memakan nasi. Kalaupun nanti misalnya mau makan stik kentang gitu ya, ada nasinya sedikit, tapi tidak boleh banyak. Nah, di samping ada kentang, di sini ada nasi merah. Nah, nasi merah ini juga gizinya sangat tinggi. Anak-anak bisa mencoba loh. Enak. Dan apalagi ini? Di sini ada singkong. Siapa suka makan singkong? Singkong bisa dimasak berbagai macam ya, bisa dijadikan kue, bisa hanya direbus saja dan sebagainya. Jadi singkong di sini juga makanan
kok sebagai pengganti nasi, bisa sebagai pengganti nasi. Nah, di samping singkong ada namanya ubi talas, ada talas ya. Ya, di sini. Kemudian apa ini? Ini adalah jagung. Jadi anak-anak kalau sudah makan jagung nggak makan nasi nggak apa-apa, ya. Tetapi juga harus sesuai porsinya. Cuman kalau jagung segelintir gitu ya, sebutir atau 2 butir, kok nggak makan nasi, nanti bisa lemas. Tapi kalau sudah 1 biji gitu ya, kemudian ada sayurnya, ada lauknya, nah itu nggak apa-apa, tidak memakan nasi. Kita lanjutkan ya. Anak-anak sudah paham tentang makanan pokok tentunya ya. Jadi setiap hari anak-anak harus memakan makanan yang mengandung karbohidrat. Boleh nasi, boleh kentang, boleh nasi merah, singkong, talas, atau jagung. Nah, kita lanjutkan. Tada! Selanjutnya adalah lauk pauk. Lauk pauk. Lauk pauk itu sebagai lauk ya. Jadi yang apa namanya ya? Kalau makan, kalau nggak ada lauknya tidak lengkap. Jadi sebagai pelengkap juga. Nah, lauk pauk di sini biasanya adalah makanan yang banyak mengandung protein. Baik, protein itu ada 2 macam loh, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu adalah protein yang berasal dari binatang atau hewan. Nah, diantaranya apa saja nak ya? Ikan. Ada ikan laut, ikan air tawar, ada ikan lele, ikan nila, ikan gurame, dan sebagainya. Ada udang, ada cumi-cumi, banyak sekali ya macamnya ya. Nah, itu termasuk lauk atau makanan yang mengandung protein hewani berupa ikan. Ikan itu gizinya banyak loh untuk kecerdasan otak. Jadi anak-anak boleh gemar makan ikan karena proteinnya sangat tinggi untuk kecerdasan anak. Dan ada juga nih, ada ayam atau apa bahasa Inggrisnya? Chicken. Nah, daging ayam ini adalah protein nabati. Di samping daging ayam ada juga daging sapi, ada daging kambing kalau korban atau beli atau menyembelih pas akikah. Nah, dagingnya itu mengandung protein nabati yang diperlukan oleh tubuh, terutama anak-anak untuk pertumbuhan biar tambah tinggi, tambah besar, dan untuk perkembangan dan kecerdasan otak biar tambah cerdas dan pintar. Kemudian di samping protein nabati ada juga protein hewani tadi ya. Di samping protein hewani ada protein nabati. Oh iya, ini ada telur. Nah, telur juga protein hewani. Nah, untuk protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Anak-anak bisa melihat di sini. Ini berupa kacang-kacangan ya. Ada kacang merah, ada kedelai. Nah, biasanya kacang-kacangan ini dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah lauk. Contohnya apa? Tahu? Iya, ada tempe, ada tahu, ada tauco, ada banyak sekali yang bisa digunakan atau yang bisa dipakai sebagai lauk ya, dari protein nabati. Anak-anak juga harus bervariasi. Kalau makan tidak hanya dari protein hewani saja, makanya cuma pakai ayam terus. Nanti gizinya kurang lengkap. Tapi boleh memakai atau makan makanan yang mengandung protein
nabati. Ya, tadi contohnya apa tadi protein nabati tadi? Ini dia. Wah, enak sekali ya. Dimakan hangat-hangat. Nah, ini ada tempe, ada tahu. Ini juga bisa dijadikan sebagai lauk. Nah, di samping lauk dan lauk pauk, anak-anak juga kita semua harus mau makan yang namanya ini dia, coba dibaca ya. Apa hurufnya? S A Y U R A N. Dibaca sayuran. Nah, sayuran ini juga bervariasi dan sangat bermanfaat untuk tubuh manusia karena banyak mengandung mineral, vitamin, dan zat gizi yang lainnya. Contohnya adalah bayam. Bayam juga banyak mengandung vitamin. Nah, ini dia contohnya. Di sini coba sebutkan. Anak-anak bisa menyebutkan sendiri ya. Ada apa saja di sini contohnya? Sayuran hijau. Di samping sayuran hijau juga ada nih sayuran yang berwarna-warni ya. Ada yang berwarna merah, kuning, oranye, putih pucat. Bermacam-macam sayuran ya. Siapa yang menciptakan sayuran? Allah. Allah itu sudah menciptakan berbagai macam makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Allah Maha Baik ya. Nah, di sini ada apa ini coba? Ini sayur apa? Brokoli yang kribo-kribo ya. Ya, ini enak loh dimakan, dibuat sup bisa, dibuat capcay juga bisa, digoreng, ternyata digoreng juga bisa. Anak-anak bisa menyukai brokoli. Siapa yang suka brokoli? Ustazah juga suka brokoli. Kemudian ada nih yang warnanya putih. Apa ini? Apa coba? Oh, pasti tahu anak-anak, kembang kol. Iya, kemudian ada sawi. Ada yang tahu? Setiap makan, porsi makanannya anak-anak harus mengandung tadi apa? Karbohidrat yang berasal dari makanan pokok. Kemudian ada lauknya. Ada juga sayurnya. Tapi nggak enak sayurnya, aku nggak suka. Nah, kalau nanti nggak suka, gizi yang ada di dalam tubuh itu kurang. Nanti tubuhnya tidak tumbuh dengan baik. Makanya harus mau makan sayur. Nggak enak. Kalau nggak enak, nanti makannya juga sambil dikasih lauk biar tetap terasa enak. Manis loh kalau dikunyah. Harus mau ya, dicoba ya. Oke, kita lanjutkan dengan apa ya? Setelah sayuran, kita lihat huruf pertamanya adalah huruf B. Apa? B-U-A-H. Dibaca buah. Nah, kemudian di sini juga sama B-U-A-H ditambah A-N. Buahan. Buah-buahan. Ya. Kita akan berbicara atau belajar tentang buah-buahan. Siapa yang suka buah jeruk? Jeruk itu salah satu buah-buahan. Sudah punya buahnya, gambar nih ya, cuman gambar. Besok kalau ketemu kita makan buah bersama-sama ya. Nah, di sini ada berbagai macam buah-buahan. Ada buah apa saja anak-anak? Ya, di sini ada buah semangka, ada buah pisang, ada pepaya, kemudian ada melon, ada nih apa nih? Semangka kuning.
kemudian ada apel, ada anggur, ini ada anggur, ada nanas, ada buah pir. Pir mana? Oh ini. Ada buah jeruk dan sebagainya. Allah sudah menciptakan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang digunakan untuk pertumbuhan manusia. Terutama anak-anak biar tambah sehat. Nah, di sini buah-buahan ini banyak mengandung vitamin. Ya, ada vitamin C, ada vitamin B, ada vitamin A dan sebagainya yang diperlukan oleh tubuh. Nah, siapa yang suka makan buah papaya? Saya suka manis rasanya ya. Kemudian siapa yang suka buah apel? Ya, ada kecut-kecut, ada manisnya. Nah, bisa di jus, dimakan. Nah, di sini Ustazah punya contohnya. Nah, ini adalah berbagai macam olahan buah-buahan. Anak-anak di sini coba bisa dilihat. Jadi kalau anak-anak nggak cuma makan buah saja, tetapi bisa diolah. Ada bisa dibuat minuman nih, apa namanya? Koktail. Nanti dibikinin sama ayah sama bunda ya. Biasanya ini kalau pas puasa banyak yang jualan koktail. Kemudian ada dibuat jus ya, ada jus apel, jus jambu, segar rasanya ya dan bergizi. Kemudian di sini ada salad buah. Nah, anak-anak bisa bikin ya, nanti bikinnya sama ayah sama bunda, dikasih mayones, kasih susu. Yummy. Kemudian ada sate. Ada sate buahnya dibikin sate bisa. Kemudian sup buah, anak juga bisa belajar bikin sup buah, gampang. Buah dipotong-potong, kemudian dikasih sirup, dikasih susu dan dikasih air putih, sudah jadi. Bikin ya. Dan anak-anak juga biar suka makan buah, biar kulitnya bagus, kemudian tubuhnya juga sehat, otaknya juga cerdas. Nah, itu adalah salah satu beberapa manfaat dari makanan. Nah, di samping makanan, anak-anak juga atau manusia juga membutuhkan yang namanya minuman. Nah, ini adalah salah satu minuman sehat yang harus diminum oleh kita sebagai manusia, yaitu air putih. Air putih itu sangat diperlukan, dan dalam satu hari minimal 7 gelas ya, atau 2 liter yang diminum oleh manusia untuk biar apa? Pencernaannya lancar dan ginjalnya juga sehat. Ya, ini harus minum air putih yang cukup. Tidak boleh kurang. Kalau kurang nanti bisa dehidrasi. Kalau dehidrasi nanti badannya bisa lemes. Tidak punya tenaga juga. Nah, kemudian untuk anak-anak juga bisa dilengkapi dengan minum susu. Susu itu juga ada 2 macam yang dihasilkan oleh hewan. Ada susu kambing, ada susu sapi. Nah, di samping itu ada susu yang dihasilkan dari tumbuhan. Apa? Yaitu susu kedelai yang dihasilkan dari kacang-kacangan. Jadi kalau anak-anak tidak suka susu sapi atau susu kambing, bisa dicoba dengan minum susu dari sari kedelai atau susu kedelai. Bisa bikin sendiri atau beli. Kita lanjutkan ya. Nah, ini berbagai macam minuman yang bisa dikonsumsi atau bisa diminum
oleh manusia. Ini tadi ya, dari buah-buahan dibuat infus water. Kemudian ada jamu. Besok kita akan belajar tentang jamu-jamuan di makanan tradisional atau minuman tradisional. Ini hanya sebagai contoh minuman yang sehat. Ada air putih, ada susu, ada jamu, ada infus water. Nah, lanjut ya. Nah, ini ada makanan dan minuman yang tidak sehat. Memangnya ada makanan dan minuman yang tidak sehat atau yang tidak baik dikonsumsi oleh tubuh manusia kalau dalam porsi yang berlebihan? Kita lihat ya, makanannya apa saja. Ternyata aku suka loh paha chicken atau fried chicken. Nah, di sini Ustazah sajikan beberapa gambar makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji itu adalah makanan yang tidak sehat, tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Jadi kalau anak-anak jajan di luar, sering jajan burger, chicken atau fried chicken, kemudian stik kentang yang di luar, bukan yang bikin sendiri loh ya. Itu tidak boleh banyak-banyak atau tidak boleh sering, karena tidak baik untuk tubuh kita. Kenapa? Karena biasanya makanan cepat saji itu mengandung pengawet buatan ya. Jadi ini kurang sehat untuk dimakan setiap hari. Nggak boleh setiap hari ya. Apalagi ini ada minumnya Coca-Cola. Wah, itu gulanya terlalu tinggi dan ada pengawetnya. Ya, mulai sekarang nggak boleh loh ya setiap hari. Kita lanjut. Nah, ini juga ada minuman yang tidak sehat. Nah, semua minuman kemasan itu juga tidak sehat, maka tidak boleh diminum setiap hari. Baik itu yang kemasan botol atau yang kotak. Contohnya susu kotak, teh kotak, sari kedelai kotak, dan sebagainya. Apalagi ada Sprite. Anak-anak belum boleh minum Sprite ya. Kemudian ada Coca-Cola, Fanta. Tidak boleh banyak. Kalau teh botol sama. Teh botol juga tidak boleh banyak-banyak, apalagi setiap hari. Tidak boleh. Kalau pingin minum teh, bikin sendiri aja. Anak-anak pasti bisa kan? Iya, bisa bikin sendiri. Itu lebih sehat. Susu juga lebih sehat, adalah susu yang bikin sendiri, bukan susu kotak. Nah, seperti itu tadi. Tentunya anak-anak sudah tahu apa makanan yang baik untuk tubuh kita dan mana makanan yang tidak baik dikonsumsi oleh tubuh kita, sehingga anak-anak bisa pilih pingin hidup sehat atau mudah sakit. Harus pilih yang hidup sehat, sehingga anak-anak bisa bermain, bisa belajar, bisa beraktivitas dengan tanpa halangan. Nah, cukup sampai di sini untuk tema kebutuhanku, yaitu tema makanan dan minuman. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan dengan tema masih sama, kebutuhanku, tetapi kita akan berbicara tentang pakaian. Nah, cukup sampai di sini dulu dari Ustazah. Tentunya banyak kekurangan dari Ustazah Hikmi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.